Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Rifaat dengan NIM 201110249. Di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan kajian fikih, di mana temanya adalah pergantian alat kelamin atau transgender menurut hukum Islam. Baik, mungkin langsung saja kita masuk kepada materinya, yaitu pergantian alat kelamin atau transgender menurut hukum Islam. Masuk pada pengertiannya, transgender adalah orang-orang yang merasa bahwa identitas gendernya tidak sesuai dengan jenis kelaminnya saat lahir. Misalnya, seorang wanita transgender adalah seorang yang terlahir berjenis kelamin laki-laki, tetapi orang tersebut merasa bahwa dirinya adalah seorang wanita. Begitu pula sebaliknya. Lebih sederhana lagi, misal si Joko itu laki-laki, tapi dia merasa bahwa dirinya adalah perempuan, sehingga dia bertingkah sesuai dengan perempuan biasanya. Dari kejadian tersebut, biasanya seseorang yang merasa bahwa jati dirinya itu berbeda dengan kelaminnya, maka ia akan melakukan operasi untuk mengganti alat kelaminnya sesuai dengan jati dirinya yang ia anggap benar pada dirinya. Contoh ya seperti Joko tadi, yang merasa dirinya adalah perempuan padahal ia seorang laki-laki, maka si Joko akan merubah alat kelaminnya menjadi perempuan agar sesuai dengan jati dirinya. Nah, kalau kita tertarik lebih jauh lagi, istilah transgender di dalam kajian hukum syariat lebih dekat dengan istilah al-mukhananis, yaitu lelaki yang berperilaku seperti perempuan. Kemudian untuk yang perempuan, istilahnya al-mutarajjilat, yaitu perempuan yang berperilaku seperti laki-laki. Kemudian, apa hukum pergantian kelamin dalam Islam? Nah, di dalam hal ini terdapat dua jenis dalam pergantian kelamin ini, yaitu yang pertama, operasi kelamin yang bersifat tabdil atau taghyir. Tabdil atau taghyir adalah operasi pembedahan untuk mengubah jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan ataupun sebaliknya. Operasi ganti kelamin adalah sesuatu yang diharamkan oleh syariat, bahkan termasuk dosa besar. Dalil-dalil yang mengarah ke sana pun cukup banyak, baik dari Al-Quran, Sunnah, maupun Ijma. Nah, kemudian operasi kelamin yang bersifat tasyid atau takmil, yaitu penyempurnaan atau perbaikan, dan bukan pergantian jenis kelamin, merupakan para ulama diperbolehkan secara hukum syar'i. Semisal, jika kelamin seorang tidak memiliki lubang atau berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan air mani, baik zakar maupun uns, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakan dibolehkan, bahkan dianjurkan, sehingga menjadi kelaminnya normal, karena kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati. Dasar pengambilan hukumnya adalah berdasarkan prinsip mushish mursalah. Nah, karena kaidah fikihnya menyatakan ada durraru yuzul, yaitu bahaya harus dihilangkan, yang menurut Imam Asy-Syartibi menghindar dan menghilangkan bahaya termasuk suatu kemaslahatan yang dianjurkan syariat Islam. Jadi, hukum ganti kelamin ini tergantung ya teman-teman, tergantung tujuan dan kepentingannya. Apa itu jika untuk menyembuhkan maka dibolehkan, tetapi jika untuk merubah tanpa ada alasan yang jelas maka itu diharamkan ya teman-teman. Nah, kemudian berkaitan dengan hak waris orang yang berganti kelamin. Nah, teman-teman, dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tergantung ganti kelamin dan pengaruhnya dalam sistem kewarisan Islam adalah hukum kewarisan pada orang melakukan operasi perubahan jenis kelamin adalah sama atau tetap dengan kelamin aslinya atau sebelum ia melakukan operasi. Jika sebelum dioperasi laki-laki maka akan mendapat dua bagian, jika perempuan akan mendapat satu bagian. Sedangkan status hukum kewarisan pada orang yang melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin adalah sesuai setelah ia melakukan operasi tersebut. Jika setelah diperbaiki atau disempurnakan berjenis kelamin laki-laki, maka akan mendapatkan dua bagian. Jika setelah diperbaiki atau disempurnakan berjenis kelaminnya perempuan, maka ia akan mendapatkan satu bagian. Lalu muncul pertanyaan, apa sih solusi agar tidak menjadi hal tersebut? Nah, baik, menurut saya teman-teman, lebih mendekatkan diri terhadap Allah.
Nah, minta kepadanya untuk diberi perlindungan agar terhindar dari hal-hal tersebut, karena sungguh perbuatan seperti itu merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasulullah. Syukuri saja apa yang telah diberikan oleh Allah. Sesungguhnya apa yang telah diberikan itu merupakan yang terbaik bagimu. Jangan dirubah-rubah lagi. Teman-teman, tujuan pergantian kelamin itu hanya untuk menyembuhkan atau menyempurnakan kelamin saja. Jangan kalian melakukan ya untuk kepuasan kalian. Itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Nah, untuk itu teman-teman, jangan sampai ya kalian berniatan untuk ganti kelamin kalian, atau menjadi transgender. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Nah, baik, mungkin cukup sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga sedikit dan banyaknya bisa bermanfaat apa yang telah disampaikan. Di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam penyampaian saya terdapat suatu kekurangan, kesalahan maupun kehilapan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu ialah datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Sampai di sini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.